Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul ladzim. Hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kita jumpa kembali dalam pengajian atau kajian Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi yang pernah kita kaji, yaitu bagaimana istiqomah meningkatkan atau mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, ya. Yang kita raih kemarin di bulan suci Ramadan, ya. Nah, peta jalan kehidupan kita tidak cukup hanya iman saja, hanya takwa, tetapi perintah Allah atau informasi Allah dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk selalu meningkatkan kualitasnya dan jangan pindah ke alam kubur sebelum mampu berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, selalulah berusaha untuk meningkatkan kualitas imannya dengan belajar dan jadikan sebagai dasar untuk beramal, ya. Itulah sebenarnya ketakwaan, dan selalulah berusaha meningkatkan ketakwaanmu dan janganlah pindah ke dimensi alam berikutnya, ke alam kubur, ke alam barzakh sebelum mampu berserah diri al-muslimun. Nah, pada kesempatan ini kita coba lagi bagaimana naik tingkat. Kalau di Ramadan kemarin kita insya Allah mencapai ketakwaan, nah tentu di bulan Zulhijjah ini yang kita pahami bahwa ini adalah bulan terakhir dari tahun Hijriah, tahun 1446, di mana di dalamnya ada prosesi ibadah haji yang merupakan suatu proses untuk peningkatan kualitas diri, proses pensucian diri menuju penyerahan diri. Bukan hanya sekedar bertakwa, tetapi kita sudah latihan untuk bagaimana menuju pada al-muslimun. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji itu harus mempersiapkan bekal, atau yang dipanggil itu adalah yang sudah memiliki bekal ketakwaan. Ya, di surah Al-Baqarah 197 itu, ya, Allah sudah menyampaikan bahwa ketika sudah sampai bulan haji dan kita melaksanakan ibadah haji, bawalah dengan bekal ketakwaan, ya. Berbekallah dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-sebaik bekal itu adalah takwa. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya. Jadi takwa yang dibawa, yang kita dapat setelah melaksanakan ibadah puasa, itulah bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji untuk melatih diri kita naik tingkat lagi menuju pada predikat tertinggi, yaitu penyerahan diri al-muslimun. Jadi al-muslimun itu adalah Islam yang berserah diri. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam melaksanakan profesi itu, atau apa makna dari setiap prosesi yang dilakukan di sana itu, ya. Nah, tentu kita coba melihat dulu secara umum bahwa Zulhijjah itu adalah salah satu bulan hurum dari 4 bulan hurum. Karena Allah sudah menciptakan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara asyram fi kitabillah yauma khalakas samawati wal ard, bahwa Allah itu sudah menjadikan
ada 12 bulan dalam setahun. Dari awal penciptaan alam semesta ini, ya, di dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum. Nah, apa yang termasuk bulan hurum ini salah satunya Zulhijjah. Jadi mulai dari Zulqa'dah kemarin itu sudah bulan hurum. Karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, apa yang dilakukan? Secara umum di 4 bulan hurum itu jangan menganiaya diri. La taslimu fihinna anfusakum. Jangan menganiaya diri. Ya, terkadang saya merenung bahwa kalau Allah melarang kita menganiaya diri, apalagi menganiaya orang lain. Menganiaya lingkungan, selalu saya selipkan ini. Jadi bukan hanya kita dilarang untuk menganiaya sesama manusia, tapi mestinya juga dimasukkan ini. Jangan menganiaya lingkungan. Lingkungan ini sudah menangis, atau bumi ini sudah menangis. Dan dampaknya kita sudah rasakan sekarang. Nah, lebih khusus di bulan Zulhijjah. Jadi tadi ini secara umum, di 4 hurum jangan kamu menganiaya dirimu. Saya biasa memaknai bahwa menganiaya diri itu terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, ketika sudah tiba haknya tubuh kasar untuk makan, ya sebaiknya kita makan. Tetapi ada juga rambu-rambunya bagaimana caranya kita makan. Ketika tiba waktu tidur, sebaiknya kita tidur. Tetapi jangan lupa bahwa badan kita ini juga ada tubuh jiwanya. Itu juga butuh bagaimana kita memenuhi haknya. Jiwa atau rohani itu butuh zikrullah, butuh makanan rohani, jadi bukan makanan fisik. Nah, itu juga perlu dipenuhi dalam tanda petik untuk bagaimana memenuhi hak tubuh jiwa kita. Jadi penuhi dengan zikrullah, penuhi dengan banyak mengkaji Al-Quran, itulah makanannya jiwa. Nah, kemudian lebih khusus untuk Zulhijjah, ya, yang tadi yang saya sampaikan bahwa ada 2 di situ yang prosesi ibadah, yaitu ibadah haji dan kurban. Nah, dan semuanya itu warisan dari Nabiullah Ibrahim, ya, yang diwariskan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu. Jadi itu harus kita lihat apa yang mestinya dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari surah Al-Baqarah 197 tadi bahwa ada minimal 3 larangan di dalam kita melakukan prosesi ibadah haji itu. Yang pertama adalah dilarang berkata jorok, la rafasa. Kemudian la fusuq, jangan berbuat kerusakan. Nah, ini yang menarik nanti yang bisa kita kaitkan dengan kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, la jida, jangan bertengkar. Nah, saya mencoba merenung bahwa karakter ini bukan hanya bisa didapatkan atau bisa hanya berlaku pada orang yang melaksanakan ibadah haji. Tetapi kita gunakan bagaimana karakter atau larangan-larangan ini kita coba latihkan diri kita juga dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita latih diri kita bagaimana tidak berkata jorok, apalagi sekarang dengan teknologi informasi melalui media sosial itu mudah sekali untuk saling mencela, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Coba latihlah diri kita sekarang. Latih diri kita bermedia sosial dengan santun. Nah, di bulan Zulhijjah ini, latih. Kemudian latih diri kita jangan berbuat maksiat tadi, jangan berbuat kerusakan. Nah, kemudian jangan tebarkan kedamaian, jangan bertengkar. Nah, saya katakan bahwa Zulhijjah ini adalah puncak pelatihan untuk pensucian diri, puncak pelatihan untuk kita menghargai seluruh aspek kehidupan. Ketika kita sudah pakaian ihram, itu makhluk pun yang nempel di badan itu dilarang untuk cabut. Dilarang cabut bulu kita, bulu yang ada di badan kita, dilarang gunting kuku, dilarang potong rambut. Itu di diri kita, berarti ini adalah puncak untuk bagaimana kita menghargai seluruh aspek kehidupan.
Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya kembali tadi bahwa apa yang perlu dilakukan ya, dilatihkan diri kita di bulan Zulhijjah ini bukan hanya berlaku bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tetapi itu juga bisa kita latih diri kita dimanapun kita berada. Yang pertama tadi menghargai seluruh makhluk. Tadi saya sudah sampaikan, makhluk atau yang ada dalam diri kita saja dihargai. Dilarang potong kuku karena kuku juga adalah makhluk. Dilarang potong rambut, dilarang mencabut bulu yang ada di diri kita. Kemudian yang ada di luar diri kita, dilarang mencabut tanaman, dilarang memotong tanaman, dilarang membunuh hewan. Coba, jangankan hewan besar, nyamuk pun ya, itu kena dam kalau kita membunuh nyamuk sebenarnya. Dan disitulah butuh kejujuran. Karena mungkin saja ada yang tidak sengaja membunuh nyamuk, tetapi dia tidak mengakui dirinya bahwa itu adalah pelanggaran. Ya. Hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, apa yang perlu dilakukan ya? Selain tadi, bagaimana kita latihan untuk beberapa karakter tadi ya. Nah, tentu kita mengoptimalkan amalan. Ya, kita mengoptimalkan amalan-amalan di Zulhijjah. Nah, saya kira sudah sering kita dengar para pemirsa bahwa 10 hari pertama di Zulhijjah itu dihimbau kita untuk mengoptimalkan amalan. Terutama jangan lupa nanti di Yaumul Arafah, puasa ya, diperbanyak puasa. Jadi sebenarnya bukan hanya di Yaumul Arafah itu, bahkan sebenarnya dianjurkan mulai dari 1 Zulhijjah kemarin yang mampu yang mampu untuk melaksanakan misalnya di tanggal 8, nah itu puasa tarwiyah ya, itu bisa juga. Jadi kalau dimungkinkan atau tidak dilarang untuk mulai dari 1 sampai 9, apalagi yang 8 ya, tapi minimal lah misalnya Senin Kamis. Jadi kalau orang sudah biasa Senin Kamis ya minimal 4 puasanya itu di bulan Zulhijjah. Nah, itu kan menarik. Kalau kita mau menghitung-hitung pahala dan ganjaran di dalam melaksanakan ibadah, ya hadis menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di Yaumul Arafah itu diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, dan insya Allah bisa terhindar dengan dosa 1 tahun yang akan datang. Ya. Itu luar biasa kalau kita mau menghitung-hitung. Tetapi para pemirsa, itu suatu saat nanti kita akan beribadah dengan keikhlasan, bukan lagi menghitung-hitung kalau saya lakukan ini ganjarannya, tetapi minta doa suatu saat nanti bahwa itu murni atau ikhlas kita beribadah kepada Allah. Persoalan ganjaran nanti itulah hak prerogatif Allah. Nah, minta doa sampai ke makam itu, tidak menghitung-hitung lagi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya meskipun ini sudah lewat beberapa hari ya, salat tahajud itu juga sangat dianjurkan. Katanya salat malam di 10 pertama Zulhijjah ini, 1 malam saja sama kita salat malam di Lailatul Qadar. Kita sudah bahas bagaimana Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 83, sekian ya tahun atau 1000 bulan. Masya Allah. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian jangan lupa kurban. Ini tegas sekali Rasulullah. Jadi orang yang dianggap mampu untuk berkurban, kemudian tidak berkurban, Rasulullah menyampaikan jangan dekati tempat salatku. Ya maupun meskipun jangan terlalu di mana tekstual ini. Jangan-jangan ada yang tidak berkurban, jangan juga deh pergi salat, itu kan keliru juga. Tetapi saya mau sampaikan kepada pemirsa bahwa sekarang sebenarnya ya mudah sekali untuk kita progres karena sudah ada yang patungan ya, Kalau tidak bisa kita sendiri, kita patungan, kita bisa menabung ya. Yang belum kurban, cobalah nanti ini mulai Muharram. Rata-rata sekarang kan 2.200.000, 2.300.000, masa tidak bisa cukup 2.300.000 setelah 1 tahun.
Dan saya biasa merenung, kalau kita ada niat kita niat misalnya untuk melaksanakan kebaikan, boleh jadi nanti itu salah satu cara untuk bagaimana kita diberikan umur yang panjang. Ya, ini karena ada niatnya ini untuk berkurban, jangan dulu kita tunggu dulu ini berkurban ya. Boleh jadi, ya, boleh jadi karena amalan-amalan baik itu bisa menjadi tawasu misalnya untuk bagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Nah, apalagi yang perlu dilakukan? Tadi selain puasa, kemudian kurban, salat ya, salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Saya ulang lagi bahwa perjuangan kita sebenarnya untuk bagaimana kita melejit mendekatkan diri kepada Allah, beda tampil dengan yang lain adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah itu ya. Ya, semua amalan itu ada wajibnya, tetapi perjuangan kita ada di sunnah. Barang siapa yang memperbanyak mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itulah peluang untuk aku cintai hambaku. Itulah peluang untuk aku ampuni dosanya hambaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di surah Al-Imran itu 31. Ya, sampaikan Muhammad, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku dan berpeluang aku ampuni dosa-dosanya hambaku, perbanyak mengikuti sunnah-sunnahmu. Ya, yang dianjurkan Rasulullah, upayakan. Jangan selalu mengatakan itu kan Nabi. Iya, Nabi itu adalah ukuran ideal. Tetapi akannya alangkah mulianya seorang hamba ketika dia bisa mendekati ukuran-ukuran ideal yang diperhatikan oleh Rasulullah. Kita memang tidak mungkin sama, tetapi insya Allah ketika berniat bisa kita mendekati. Ketika kita dihimbau untuk suara puasa Senin Kamis, upayakan itu. Dan minta doa kepada Allah. Dan karena memang tidak ada yang terjadi di dalam diri kita. Termasuk godaan-godaan setan itu kalau bukan Allah yang mencegah kita untuk tergoda dari godaan setan. Walaula fadlullah alaikum, kalaulah bukan karena fadilahku dan kasih sayangku kepada hambaku, kamu tidak bisa bebas dari godaan setan. Makanya selalulah berdoa. Berdoa untuk terhindar. Karena itu semua adalah setting dari Allah. Tetapi caranya bagaimana nanti kalau kita sudah dekat mendekati Allah, dekat dengan tadi memperbanyak amalan-amalan sunnah, insya Allah kita akan terpola hidup kita, cara berpikir kita. Karena itu hadis qudsi kan, saya biasa sampaikan mungkin, bahwa Allah menyampaikan ketika hambaku sudah sampai suatu makam, dia sudah merasa kehilangan kalau tidak melaksanakan yang disunat-sunatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, akulah yang datang menata caranya berpikir, aku menata caranya berucap. Seluruh gerakan-gerakan tubuhnya aku yang pandu. Coba. Jadi ini rahasia sebenarnya, rahasia untuk bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Jadi pelatihannya memang di sunnah-sunnah itu ya. Sunnah itu, memperbanyak sunnah itulah proses pensucian ya, proses pensucian diri. Ya. Proses pensucian diri, pensucian kalbu, nanti itulah yang akan mengantar nanti kita bertindak laku yang bijak. Nah, jadi kata kunci dari perilaku itu sebenarnya ada di kalbu, ada di hati. Ya, kita di Bugis itu ya biasa kita disampaikan petua orang tua kita atau bisa disampaikan kata-kata bijak bahwa ya rofang kau kenge caminati, bahwa sikap dan tindak laku kita itu sebenarnya merupakan cerminan dari kesucian kalbu. Nah, disinilah butuh. Ini bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan proses pensucian. Ya, tadi pensucian melalui ibadah haji dengan berbagai ritualnya di sana ya. Kemudian pensucian diri melalui tadi memanfaatkan 10 hari pertama Zulhijjah tadi apa yang saya sampaikan, dan insya Allah ujung dari proses pensucian diri sebenarnya itu ya itu ada 4 minimal. Ada 4. Yang pertama adalah ketaatan kita itu lebih meningkat. Ketaatan beribadah. Ya itu meningkat. Ya. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan kita untuk beribadah melaksanakan amal baik itu meningkat. Nah, keikhlasan itu terkait dengan sinyal-sinyal dari kalbu. Kalau ketaatan bisa disaksikan oleh orang. Tetapi keikhlasan itu hanya kita yang tahu apakah betul aku ikhlas melaksanakan ibadah. Yang saya biasa katakan bahwa untuk menguji keikhlasan beribadah, ujilah di sunnah-sunnah itu. Ya, karena sunnah itu hanya tawaran kan, tetapi kita ikhlas. Ya terkadang kalau yang wajib itu kita merasa terpaksa karena kalau saya tidak laksanakan ini saya berdosa. Sementara sunnah itu sebenarnya ruang untuk kita bagaimana latih diri kita dengan ikhlas. Nah ini sebenarnya luar biasa di bulan 9. Ya.
Nah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya kembali lagi tadi menyampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini adalah momen untuk bagaimana kita melakukan proses pensucian diri. Ya, pensucian jiwa ya, melalui prosesi ibadah haji dan kurban ya. Bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tetapi kita yang berada di luar tanah haram, berada di selatan ini, berada di Indonesia ini, itu juga ada ruangnya. Tadi puasa sunnah, dan jangan lupa sekali lagi puasa Arafah, kemudian bisa ditambah dengan puasa tarwiyah ya. Kemudian tadi bagaimana memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya itu juga masuk. Mengkaji Al-Quran, kemudian perbanyak zikir, ya, perbanyak zikir, ya. Kita perbanyak zikir karena itu juga akan perintah ya. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikirmu. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ini berlaku untuk semua bulan, berlaku untuk semua hari, berlaku untuk semua momen. Kalau tadi itu la rafas, la fusu, kemudian la jida, itu lebih khusus di bulan Zulhijjah bagi orang yang haji, tetapi itu juga bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji bisa kita latih diri kita. Sehingga nanti bisa, boleh jadi para pemirsa, ketika kita capai, nanti kita latih diri kita dengan tadi ya, tidak berusaha, tidak berkata jorok, kemudian tidak bertengkar, tidak menganiaya diri. Boleh jadi ya kita belum ke tanah suci, tetapi kita sudah memiliki karakter haji. Ya biasa kan kita dengar ya, dek panasana boleh tanah marajain haji nah. Ya ini maknanya, karena makna-makna atau karakter seorang haji mabrur itu sebenarnya itu tadi. Ya, latihannya itu, dan karakternya atau indikatornya seketika kita latih diri kita, tadi saya sampaikan bahwa keikhlasan untuk beribadah bertambah, ketaatan bertambah, apalagi kesabaran bertambah. Bertambah kesabaran kita, di mana kesabaran itu merupakan indikator kedekatan kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Apalagi kemauan mau berkorban bertambah. Berkorban waktu, berkorban materi, berkorban tenaga, itu semua bagian dari pengorbanan. Nah, keempat karakter ini sebenarnya bisa didapat melalui tadi latihan itu, melalui pelatihan, dan inilah sebenarnya indikator haji yang mabrur. Saya kembali lagi, boleh jadi ketika para pemirsa kita memiliki empat karakter ini karena melatih diri kita tadi, melakukan proses pensucian diri, melakukan tadi memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak zikir, tambah lagi memperbanyak salawat, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah boleh jadi kita memiliki karakter haji mabrur, tetapi kita belum pernah mengunjungi tanah haram. Dan sebaliknya, ini bisa koreksi diri kita yang kita sudah mengunjungi tanah suci, kita sudah memegang, ya, menyandang predikat haji. Hati-hati. Karena sekali lagi kemakbruran haji itu setelah kita keluar dari tanah suci. Kemakbruran haji setelah kita kembali. Karena terkait dengan perubahan perilaku tadi. Jangan sampai kita sudah ke tanah suci, sudah ada, kita melanjang gelar haji, tetapi ketaatan kita masih tetap. Bahkan kalau masih ada yang bolong-bolong misalnya salatnya, wah itu keterlaluannya. Nah, kalau sebelum ke tanah suci misalnya itu belum melaksanakan yang sunnah-sunnah, kalau kembali tambah itu yang sunnah-sunnah. Ya, kalau belum tahajud, laksanakan tahajud. Kalau belum duha. Itulah namanya meningkat. Meningkat ketaatan dan meningkat keikhlasan. Ya. Tidak lagi bahwa nanti dia mau ceramah kalau ada amplopnya, ya, yang penceramah. Tidak lagi dia akan menolong orang ketika langsung ada imbalannya. Ya. Itu adalah implementasi dari karakter haji yang mabrur. Nah, hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, jadi itulah yang perlu dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, sebagai jalur lagi untuk kita meningkatkan lagi kualitas diri kita, dari sekedar bertakwa yang kita sudah genggam di bulan Ramadan kemarin, kemudian
kita tingkatkan lagi menuju pada takwa yang sebenarnya takwa, dan latihan untuk menuju pada penyerahan diri al-muslimun. Al-muslimun yang kita semua cita-citakan nanti, menutup hidup kita dengan posisi puncak al-muslimun berserah diri hanya kepada Allah, dan itulah nanti akan mendapat sapaan terhormat dari Allah. Berpisah antara jasad dengan nyawanya, dengan jiwanya, itu dengan panggilan terhormat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang sudah mencapai puncak penyerahan diri, mencapai puncak tadi al-muslimun ini, ya, masuklah ke dalam golongan hambaku. Jadi diundang itu, masuklah ke golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke golongan hambaku yang masuk surga. Kita diundang oleh Allah. Saya ulang lagi para pemirsa bahwa perpisahan nyawa dengan badan itu ada dua jalurnya. Memang kalau kita lihat di Al-Quran, ada memang yang dipaksa, diteriaki, dipukul oleh malaikat. Tetapi ada yang diundang, malah dia disapa dengan selamat datang. Karena kita taat, kita kita bebas dari godang iblis. Kita sempat untuk berjuang untuk selalu memenangkan pasukan-pasukan malaikat yang ada dalam diri kita dengan doa, ya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai penutup dan bahan renungan bagi kita semua, yang pertama, jangan sekali-sekali, insya Allah kalau dikasih Allah kesempatan sampai nanti 9 Zulhijjah, jangan lepas dari puasa sunnah, Yaumul Arafah. Kemudian perbanyak takbir. Jadi memperbanyak takbir itu rupanya itu dianjurkan setelah salat subuh di hari Arafah itu. Kita sudah bangun sahur, kemudian kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Sampai malamnya itu kan, malam diperbanyak, lagi takbir, tahmid, tahlil, ya, bahkan terkadang dikoordinasi, ya, dikoordinir oleh panitia masjid. Itu luar biasa. Tapi sekarang ini sudah mulai luntur ini. Dulu waktu saya masih kecil masih dapat. Itu betapa takbir keliling, ya, takbir keliling di daerah-daerah itu masih. Sekarang sudah mulai luntur itu, ya. Luntur, ya. Kemudian perpanjang nanti sampai hari tasyrik. Jadi sampai salat asar di tanggal 13 itu masih dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Dan rupanya sangat dianjurkan untuk dijadikan wirid setelah salat fardu. Jadi rupanya beda takbir itu Idul Fitri, ya, Idul Fitri mungkin hanya di antara salat itu dianjurkan. Ya, rupanya kalau takbiran di Idul Adha ini itu dianjurkan, bahkan disunahkan itu dijadikan wirid setelah salat fardu. Salat fardu, jadi begitu sudah imam itu sudah salat langsung pimpin takbir. Jadi sampai nanti salat asar di tanggal 13. Nah, kemudian tadi jangan lupa, ya, sekali lagi masih ada waktu, yang mampu untuk berkurban. Kemudian perbanyak zikir, ya, perbanyak wirid, perbanyak salawat, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bukan hanya baca ini, yang sudah lancar membaca, coba tadabburi, ya, coba tilawah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Padukan antara perintah untuk melaksanakan salat dengan bagaimana kita mengkaji Al-Quran. Ya. Kalau ayat itu memerintahkan kita untuk melaksanakan misalnya salat awal waktu, memerintahkan jangan berbuat kerusakan, itu praktekkan dalam kehidupan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku tapi jangan kamu berbuat kerusakan. Praktekkan itu. Itulah bentuk hakul yakin kita terhadap firman Allah. Ya, saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jangan lupa 6, ya, jangan lupa 6. Nanti Yaumul Arafah 9, ya, 9. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan nanti sampai lagi Idul Adha, saling maafkan dan langsung dilanjutkan lagi dengan ibadah kurban dan memperbanyak takbir. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.